Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita yang sebelumnya. Menarik, cahaya ini berisikan simbol dan rune yang saling terkait satu sama lain. Formasi seperti ini seharusnya sangat kuat. Ini sudah jelas bukan sesuatu yang bisa dikerahkan oleh spiritualis biasa. Jika tebakan aku benar, bahkan dengan kamu menggunakan mata surgawi kamu mungkin hanya dapat melihat penampilan dangkal dari formasi ini. Dengan begitu, tidak mungkin bagi kamu untuk melihat garis besarnya yang sebenarnya. Mungkin energi dalam pon abadi immortal kuno ini, sebenarnya secara alami buatan manusia. Pada saat ini, si ratu yang telah lama terdiam akhirnya berbicara. Buatan manusia, ratu, apakah kamu menyiratkan bahwa formasi kuno-kuno inilah yang memberikan energi alam, serta wawasan kultivasi yang begitu besar ke kolam abadi kuno? Tanya Chu Feng. Ini hanya dugaanku saja. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku melihat formasi seperti itu, tapi pengetahuan Lady Queen kamu ini jauh lebih berlimpah bagi kamu. Aku juga pernah mendengar banyak hal di masa lalu. Jika tebakan aku benar, jarum abadi kuno adalah satu dengan formasi ini. Selain itu, nilai jarum abadi kuno seharusnya tidak kalah dengan formasi ini, kata si ratu. Jika segala sesuatu di kolam abadi kuno benar-benar dianugerahkan oleh jarum abadi kuno dan formasi ini, maka terlepas dari siapa itu yang meninggalkan formasi seperti itu di belakang, maka orang itu akan menjadi keberadaan yang layak dihormati, ucap Chu Feng. Setelah memikirkan tentang orang yang meninggalkan formasi ini, Chu Feng menunjukkan ekspresi hormat. Karena formasi ini bereaksi terhadapmu, itu berarti kamu sudah memiliki kualifikasi untuk memicu jarum abadi kuno. Selama kamu terus tinggal di sini, formasi ini pada akhirnya akan dipicu oleh kamu. Namun sayangnya, bukan hanya kamu saja yang ada di lokasi ini sekarang. Masih ada peri kecil lain di sini. Apa yang kamu rencanakan tentang dia? Apakah kamu berencana untuk bergesekan dengan dia saja, ataukah kamu ingin mengambil inisiatif dan menyerangnya? Tanya si ratu. Kenali dirimu, dan kenali musuhmu. Hanya melalui itu, seseorang dapat muncul sebagai pemenang dalam setiap pertempuran. Jika aku lebih kuat darinya, maka aku secara alami akan bisa menanganinya. Jika aku lebih lemah darinya, maka aku hanya bisa bergesekan saja dengannya. Karena bagaimanapun juga, aku berada dalam bayang-bayang. Sedangkan dia berada dalam cahaya. Meski begitu, aku memiliki kekuatan inisiasi yang absolut. Bibir Chu Feng terangkat ke kurva yang dalam setelah berkata, itu tidaklah buruk. Semakin lama kamu sekarang memiliki sikap pelayan dari Tuan Putri ini. Bibir si ratu juga terangkat setelah berbicara. Tuan dan pelayan, mereka tampaknya memiliki ide yang sama. Setelah itu Chu Feng menyembunyikan auranya, dan dengan hati-hati menuju ke arah jarum abadi kuno. Itu karena, dia curiga bahwa elf kuno itu kemungkinannya berada di sekitar jarum abadi kuno. Benar saja, setelah Chu Feng mendekati jarum abadi kuno itu, ia menemukan bahwa ada sosok yang duduk di sampingnya. Pakaiannya memang milik elf kuno. Namun, elf kuno ini sedikit berbeda dari yang lain. Itu karena, dia menemukan ada simbol khusus di dadanya. Simbol itu tidak mudah dideteksi. Namun, Chu Feng dapat mengatakan bahwa simbol itu dibuat dengan bahan khusus. Selain itu, seharusnya simbol itu memiliki makna yang luar biasa. Karena faktanya bahwa simbol khusus hanya muncul di tubuh elf kuno ini, Chu Feng merasa bahwa simbol khusus ini mungkin menandakan asal-usul elf kuno ini, yang disebut sebagai kerajaan yang dibicarakan oleh peri kuno lainnya. Namun, suatu masalah telah mengejutkan Chu Feng, yaitu kultivasi elf kuno ini. Dia sedang berlatih, tetapi dia tidak dengan tenang duduk di atas air seperti peri kuno lainnya. Metode pelatihannya sangat luar biasa. Tidak hanya tubuhnya memancarkan cahaya redup, tapi ada juga kekuatan bela diri agung yang bergerak di sekitar air di sekitarnya. Itu seolah-olah ada naga putih yang berputar di sekelilingnya.
Penegakan ilahi yang luar biasa, yang bahkan tidak dapat ditahan oleh 10.000 orang dikeluarkan dari tubuhnya. Itu benar-benar megah dan luar biasa. Orang ini sangat kuat, ucap Chu Feng sambil mengerutkan keningnya. Ekspresi serius juga melintas di matanya. Lawannya ini tidak menyembunyikan auranya. Dengan demikian, Chu Feng bisa merasakan bahwa lawannya adalah peringkat 5 Martial King. Untuk memiliki kultivasi seperti itu di generasinya, maka tidak akan berlebihan untuk memanggilnya jenius. Namun, apa yang paling mengejutkan Chu Feng bukanlah kultivasinya. Justru sebaliknya, itu adalah aura tirani yang luar biasa. Jumlah orang yang memiliki aura semacam itu tidaklah banyak. Namun, semua yang memiliki aura semacam itu adalah eksistensi yang luar biasa. Chu Feng, Tantai Sui, Jiang Qixia, dan saudara-saudaranya, semuanya memiliki aura semacam ini. Itu menandakan bahwa kekuatan pertempuran mereka juga luar biasa. Pria di depannya ini benar-benar bisa diklasifikasikan sebagai jenius. Apa yang dia gunakan mungkin bukan kekuatan garis keturunannya, dan juga bukan teknik misterius. Tetapi aku merasa, itu harusnya menjadi teknik misterius terlarang. Selain itu harus menjadi teknik terlarang misterius yang berkualitas sangat tinggi. Chu Feng, orang ini tidak mudah ditangani. Menurut pendapat aku, dia jauh lebih kuat dari Jiang Qixia, kata si ratu dengan cara tertawa. Tampaknya elf kuno memang bukan masalah kecil. Paling tidak, aku saat ini tidak cocok untuk yang itu, balas Chu Feng sambil mengangguk. Dia juga memiliki persepsi baru tentang peri abadi kuno. Itu adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa peri abadi kuno adalah kekuatan yang menakutkan. Untuk Jiang Qixia dan saudara-saudaranya, bahkan tanpa menyebutkan kultivasi mereka sudah memiliki kekuatan pertempuran yang melampaui mereka, yang berasal dari kultivasi yang sama. Ini menandakan bahwa mereka memanglah jenius. Adapun Jiang Qixia, meskipun ia bukan yang terkuat di Tanah Tujuh Terkutuk, ia juga bukanlah menjadi yang terlemah di antara mereka. Terlepas dari seberapa kuatnya dia akan menjadi eksistensi kuat di masa depan. Dia adalah eksistensi yang akan berada di puncak sekte Tanah Tujuh Terkutuk. Dan sekarang peri yang ada di hadapan Chu Feng ini, dia adalah seorang jenius dari kerajaan peri kuno. Kekuatan jenius ini sebenarnya di atas kekuatan Jiang Qixia. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan seberapa kuat peri kuno ini. Paling tidak, mereka tidak kalah dengan sekte Tanah Terkutuk. Namun, menurut pendapat Chu Feng, bahkan jika elf kuno lebih rendah dari usia keemasan mereka pada 10.000 tahun yang lalu, mereka harus tetap memiliki latar belakang yang sangat kuat dan hebat. Jangankan sekte Tanah Terkutuk, salah satu dari 9 kekuatan besar saja, kemungkinannya bahkan 3 istana dan 4 klan besar itu hanya akan dapat berbagi pusat perhatian bersama peri zaman kuno. Apa rencananya sekarang? Si ratu bertanya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Balas Chu Feng tanpa daya. Chu Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dengan kekuatan yang dimiliki lawannya, Chu Feng benar-benar tidak memiliki metode untuk menang dalam pertempuran. Namun, dia juga tidak mau repot-repot menunggu di tempat ini. Sebagai gantinya, dia membalikkan tubuhnya, dan mulai berlama-lama di bagian bawah kolam abadi kuno. Itu karena, pada saat ketika Chu Feng tiba di bagian bawah, selain formasi kuno yang menarik perhatian Chu Feng, ada hal lain yang menarik perhatiannya juga. Dan itu adalah bentuk kehidupan misterius. Ada sejumlah bentuk kehidupan misterius yang menakutkan di tempat ini. Jika Chu Feng bisa menangkap semua dari bentuk kehidupan misterius di sini, maka dia kemungkinannya bisa menembus ke tingkat Martial King. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng mulai dengan panik menangkap bentuk kehidupan yang misterius itu. Gantiannya yang sangat kurang dalam kekuatan bela diri, kini mulai terus bertambah penuh. Namun meski begitu, Chu Feng juga sesekali secara diam-diam mendekati jarum abadi kuno, itu untuk memeriksa situasi jenius peri kuno itu. Sehari yang lalu, jenius peri kuno itu tidak bereaksi sama sekali. Dia tampak sangat tenang. Saat menggunakan teknik misteriusnya, dia juga menyerap energi alami di tempat ini.
Itu adalah kultivasi yang sangat menyenangkan baginya. Namun setelah 1 hari berlalu, ia tidak dapat terus duduk dan akan mendekati jarum abadi kuno dari waktu ke waktu, itu untuk mengetuk atau mendengarkannya. Dia mulai menggunakan segala macam metode, untuk mencoba memeriksa jarum abadi kuno. Ketika hari kedua tiba, dia menjadi agak cemas. Dia pun tidak lagi terlihat ingin berlatih lagi. Sebagai gantinya, dengan tangan di belakang punggungnya, dia mulai dengan cepat berputar di sekitar jarum immortal kuno. Dia bahkan mulai bergumam sendiri. Setelah mendengar apa yang dia katakan, baik Chu Feng maupun si ratu, keduanya tidak dapat menahan diri dari tertawa diam-diam. Ternyata biasanya, bertahan di dasar kolam abadi kuno selama 16 jam saja, itu sudah cukup untuk memicu jarum abadi kuno. Jika seseorang tinggal selama 24 jam, maka jarum abadi kuno pasti akan dipicu. Namun sekarang sudah 2 hari, dan total 48 jam telah berlalu. Namun anehnya, jarum abadi kuno tidak terpicu sama sekali. Ini tentu saja sangat membingungkan jenius peri kuno itu. Namun meski begitu, Chu Feng tahu alasan mengapa needle abadi kuno ini belum terpicu. Itu karena, ada lebih dari beberapa peri era kuno di bagian bawah kolam abadi kuno ini. Selain dia, itu ada juga Chu Feng. Tampaknya aku harus lebih berhati-hati lagi, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng menyaksikan peri kuno dengan nama Xian Kun itu hampir menjadi gila, dia tidak hanya tertawa diam-diam, dia juga membunyikan alarm di dalam hatinya. Chu Feng merasa bahwa peri kuno ini bukan orang bodoh. Setelah 48 jam telah berlalu, ini sangat melampaui jumlah waktu yang diperlukan untuk memicu jarum abadi kuno. Namun sayangnya, jarum abadi kuno masih belum terpicu. Ini berarti bahwa, hanya ada satu penyebabnya. Yaitu selain dia, pasti ada orang lain di tempat ini. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa elf kuno ini mungkin akan segera mulai mencari di seluruh kolam immortal kuno dengan panik, itu untuk menemukan siapa sebenarnya yang ikut campur dalam urusannya. Kultivasi lawannya adalah peringkat 5 Raja Bela Diri, dan sebagai jenius peri kuno, dia pasti memiliki banyak teknik rahasia. Dengan demikian, meskipun mereka tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual di tempat ini, tapi Chu Feng masih harus hati-hati menyembunyikan dirinya. Jika tidak, jika dia ditemukan oleh lawannya, maka dengan kekuatan lawannya, Chu Feng kemungkinannya akan mati. Dan kemungkinan lainnya, Chu Feng akan dihadapkan pada situasi yang sangat berbahaya. Itu karena, bahkan dia tidak dapat memastikan apakah elf kuno itu dapat menemukannya di tempat ini atau tidak. Namun untuk tujuan memicu jarum abadi kuno ini, dan membuat elf kuno sambil memenangkan kehormatan dari umat manusia, maka dengan begitu Chu Feng bersikeras akan tetap di sini. Segera, Chu Feng memilih tempat untuk bersembunyi. Menggunakan teknik penyembunyian terkuatnya, dia pun menyembunyikan diri. Setelah itu, dia menghentikan semua gerakan. Waktu perlahan-lahan berlalu. Bahkan Chu Feng merasa situasinya agak tak tertahankan. Itu karena, dia tidak tahu kapan peri kuno dengan nama Xian Kun itu muncul di hadapannya, dan memeriksa sekelilingnya menggunakan metode yang kuat. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, setelah beberapa jam berlalu, bahwa Xian Kun masih belum muncul juga. Hal ini menyebabkan Chu Feng menjadi bingung. Setelah memikirkan kebingungannya, dia memutuskan untuk mengerahkan segenap kekuatannya, dan mengambil inisiatif ke Xian Kun untuk melihat apa yang dia rencanakan. Ketika dia tiba di jarum abadi kuno, Chu Feng akhirnya melihat peri kuno itu lagi. Pada saat yang sama, ia juga melihat sebuah adegan yang ia tidak tahu harus tertawa ataukah menangis. Dentang dentang dentang. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga dipancarkan dari Immortal Needle kuno tanpa henti. Dan ternyata, elf kuno itu sebenarnya dengan panik menyerang jarum abadi kuno. Sambil menyerangnya, dia bahkan mengutuk keras. "Persetan, apa yang terjadi? Sudah begitu lama, mengapa kamu masih belum terpicu juga? Tercela, aku bahkan telah memicu jarum perak milik kerajaan, dan bahkan hampir memicu jarum emas. Aku menolak untuk percaya, bahwa aku tidak dapat memicu kamu.
Jika aku gagal, bagaimana mungkin aku memiliki wajah lebih untuk bertemu yang lain? Bagaimana aku bisa punya wajah lagi untuk bertemu yang lain? Aku bersumpah bahwa jika kamu tidak memicu sekarang, maka setelah aku menjadi kaisar bela diri, setelah aku menjadi seorang jenderal, aku akan kembali dan menghancurkan kamu, teriak jenius peri kuno itu dengan kesal. Pada saat ini, jenius elf kuno telah benar-benar marah. Dia saat ini melampiaskan kemarahannya pada jarum abadi kuno. Dia benar-benar marah, karena Chu Feng bahkan bisa merasakan niat membunuhnya yang kuat. Singkatnya, daerah sekitarnya dari Immortal Needle kuno itu sudah dipukuli olehnya, bahkan hingga menjadi kondisi yang menyedihkan. Itu sudah merupakan pemandangan kehancuran yang mengerikan. Kekuatan pertarungan elf kuno ini sungguh menakjubkan. Namun sayangnya, dia ini sangat idiot. Chu Feng, kamu benar-benar melebih-lebihkan dia. Kamu bahkan benar-benar membuat persiapan untuk menghindarinya. Siapa yang akan tahu, dia sebenarnya tidak pernah berencana untuk menemukan kamu untuk memulai pertarungan, ucap si ratu. Melihat adegan ini, si ratu pun tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tertawa terbahak-bahak. Itu karena dia merasa, bahwa elf era kuno dengan nama Xian Kun ini benar-benar terlalu konyol. Meskipun dia jenius, tapi dia juga seorang idiot. Sepertinya dia bukan idiot, tapi sebaliknya, dia terlalu sombong, balas Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia merasa bahwa, tidak mungkin bagi seseorang yang berhasil mencapai kultivasi Xian Kun untuk memiliki kecerdasan yang rendah. Namun karena dia terlalu sombong, dia kehilangan alasan dalam kesombongannya, dan berpikir bahwa selain dia, maka tidak ada orang lain yang bisa mencapai dasar kolam abadi kuno. Dengan demikian, meskipun Xian Kun merasa bahwa Immortal Needle kuno bertindak aneh, tapi dia tidak pernah membayangkan ada Chu Feng di bagian bawah kolam abadi kuno bersama dirinya. Persetan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang salah dengan jarum abadi kuno ini? Apa yang salah? Oh iya, apa yang salah? Itu pasti kamu pasti tidak berfungsi. Aku pasti sudah memicu kamu. Hanya saja kamu belum menunjukkan diri kamu dipicu oleh aku. Mungkinkah kamu sudah melepaskan petir di luar kolam immortal kuno, dan aku hanya tidak tahu tentang itu? Hahaha, itu pasti masalahnya. Itu pasti masalahnya. Mungkin jarum abadi kuno di tempat ini berbeda dari yang ada di kerajaan, dan bahwa itu tidak akan memberikan gerakan apapun setelah dipicu. Tapi sebaliknya, itu akan langsung melepaskan petir di atas sana. Itu benar, ini masalahnya, ini pasti masalahnya. Aku benar-benar kacau. Aku benar-benar kacau. Hahaha, ucap jenius peri kuno itu. Setelah menunjukkan kemarahannya yang dahsyat, jenius elf kuno itu tampaknya tiba-tiba tersadar. Setelah itu, dia pun benar-benar mulai tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, dia bahkan menepuk kepalanya sendiri. Kemudian dia dengan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, dan mulai berlari. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dia meninggalkan bagian bawah kolam abadi kuno. Lihatlah, cepat lihat. Apakah kamu melihat itu? Xian Kun ini, bagian mana yang terlihat sombonget ainya? Dia pasti idiot. Hahaha, ucap si ratu. Mendengar tawa Xian Kun secara bertahap tumbuh semakin jauh, dan kemudian dengan cepat menghilang, si ratu mulai tertawa lebih bahagia lagi. Dia bahkan dengan tegas mendeklarasikan, bahwa peri abadi kuno ini dengan nama Xian Kun sebagai idiot. Pada saat ini, Chu Feng yang telah mensurvei Xian Kun di kejauhan dengan tindakan pencegahan mendalam, kini memiliki garis-garis hitam bergulir di kepalanya. Kali ini, Chu Feng telah salah perhitungan. Dia tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa dia telah melebih-lebihkan orang yang bernama Xian Kun ini. Selain itu, dia juga benar-benar terpana dengan tindakan Xian Kun. Pada saat ini, semuanya tetap hampir sama di permukaan air kolam abadi immortal, dan semua orang sedang berlatih. Jika perubahan harus ditentukan, maka itu akan menjadi banyak kultivator yang berlatih di dalam kolam abadi kuno ini, mereka semua pasti akan muncul ke permukaan air. Dan bukan sebaliknya, mereka tidak akan terus berlatih di dalam air seperti ini.
Hanya saja, mereka benar-benar tidak bisa menahan tekanan lagi. Karena tidak ingin mengalami kecelakaan, mereka tidak punya pilihan selain muncul ke permukaan. Itu karena, mereka tidak lagi berani untuk terus menahan tekanan di dalam air. Namun meski begitu, beberapa sosok disembunyikan di lautan kabut yang tak terbatas di atas kolam abadi kuno. Semua sosok ini adalah tetua manajemen dari domain selatan. Mereka memiliki status yang luar biasa, dan juga kekuatan yang luar biasa. Maka praktis, salah satu dari mereka akan dapat mengguncang seluruh wilayah ini. Selain dari para tetua manajemen ini, bahkan pemimpin domain selatan, yaitu Tuan Peri Selatan, dia juga telah hadir. Mereka memiliki ekspresi serius, itu saat mereka dengan tegas memperbaiki pandangan mereka pada kolam abadi kuno di bawah. Perasaan tidak nyaman pun mulai muncul dari mereka. Tuan Elf, ini sudah lama sekali. Namun, jarum abadi kuno belum dipicu, dan Lord Xian Kun juga tidak muncul. Mungkinkah dia mencoba untuk pamer dengan berlebihan, dan mengalami kecelakaan? Kata seorang tetua manajemen dengan khawatir. Itu tidaklah mungkin. Dengan bakat Lord Xian Kun, bahkan jika dia tidak dapat memicu jarum abadi kuno, dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan. Bakas Lord Elf Selatan sambil menggelengkan kepalanya. Namun, yang ditampilkan dalam matanya adalah kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Gupiar, tiba-tiba saja, gelombang besar muncul di permukaan air yang tenang. Pada saat yang sama, sesosok muncul dari air seperti naga, lalu bergegas ke lautan kabut putih yang tak terbatas, dan tiba di hadapan Lord Elf Selatan dan yang lainnya. Setelah melihat orang ini yang datang, Southern Elf Lord sangat gembira. Dia pun buru-buru berjalan maju dan berkata, "Tuan Xian Kun, kamu akhirnya keluar. Aku benar-benar lega melihat kamu baik-baik saja," ucap Tuan Elf Selatan. "Lihatlah, aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada aku?" balas Xian Kun sambil melambaikan tangannya. Kemudian dengan nada yang sedikit kesal, dia segera bertanya, "Southern Elf Lord, jarum abadi kuno ini seharusnya sudah dipicu olehku. Tapi mengapa kamu tidak menemukan metode untuk memberitahu aku tentang hal itu, dan malah membuat aku menunggu dengan sia-sia di bagian bawah Immortal Pond?" tanya Xian Kun. Setelah mendengar kata-kata Xian Kun, Tuan Elf Selatan dan yang lainnya segera terkejut. Kemudian dengan kebingungan yang mendalam, mereka pun segera bertanya, "Tuan Xian Kun, apa yang kamu katakan?" tanya mereka, dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."